terindah darinya. Panggilan indah bagi diri-diri kita yang kita rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dikabulkan apa yang kita ingini dan kita diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana, ya Allah kabulkan doa dan permintaan kami. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita tiupkan bacaan surat Al-Fatihah kita ke telapak tangan kita masing-masing, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya kita akan mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup karena satu hewan pun sama-sama hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan keinginan, kehendak, kudrat dan iradat dari yang maha hidup, yaitu menjadikan manusia ini menjadi ahli ibadah ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita mengharap dijadikan ahli ibadah, tentunya kita harus mengikuti contoh teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kita ingin mencontoh beliau, kemudian pada saatnya kita ingin juga diakui sebagai umat beliau dan menjadi umat Islam yang baik, yang kafah, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati, jagalah kematian kalian, jangan sampai kalian mati tidak dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tekadkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kita menyembah hanya kepada Allah dan kita ini menyembah hanya kepada Allah serta mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita untuk senantiasa menghambakan diri kepadanya dan diberikan contoh teladan serta caranya. Sallallahu alaihi wasallam disebutkan ista'inu bisyabri was salat.
Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar tentunya kita mencontoh sabarnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat juga kita mencontoh sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar dalam puncak keadaannya disebutkan dengan keadaan berserah diri hanya kepada Allah dan kita berikhtiarnya dengan memperbanyak saum itu untuk melatih kesabaran kita. Kemudian kalau sholat sudah jelas-jelas dari berbagai contoh, ada contoh-contoh teladan Rasulullah tentang sholat dari yang fardu sampai dengan sholat yang sunnah, yang rawatib sampai dengan sholat tobat. Ya, semuanya sudah diberikan contoh. Tinggal kitanya mau apa enggak. Ya. Dan contohnya dari mana? Karena kita jauh dari Rasulullah, maka sudah diberikan contoh-contoh teladan yang turun-temurun dalam bentuk hadis-hadis sahih dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui jalur para ulama yang demikian baik menghambakan dirinya untuk berharap kepada Allah menyebarkan ilmu-ilmunya dan sampailah kepada kita ilmu terbaik, hal terbaik, perbuatan terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah dan dibawa oleh para ulama yang disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, belajar dan mengajarkan. Jadi kita harus punya optimisme bahwa kita itu mampu belajar dan mampu mengajarkan. Kadang-kadang ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek suka, abdi mah nggak bisa belajar, nggak bisa, nggak sempat. Apalagi mengajar, itu namanya bohong, Bu. Karena apa? Buktinya kalau kepada cucunya, ya, kepada anaknya suka main pelotot. Belajar kamu, ayo belajar kamu. Nah itu tuh nyuruh anak, nyuruh cucu belajar. Itu teh karena mengajar, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu teh secara tidak langsung adalah dosen-dosen luar biasa, Bu. Ya, guru-guru besar bagi anak-anak dan cucunya. Buktinya sok ting parolotot punya ke anak incuh manitah ngaji, nitah sholat, nyuruh belajarnya. Itu teh berarti dia jadi guru besar itu Bapak Bu ya. Siga nu teh punya ngaji atau mana teh sing balan ngaji kan gitu ya. Padahal mana lagi can pupu ya. Mari kita tobati hal itu. Itulah yang harus kita tobati Bapak Ibu. Kita itu kadang tidak merasa tapi melakukan. Kadang-kadang tidak punya ilmu tapi melakukan. Jadi kudu kumaha tuh Bu, kata Rasulullah, mingkem lebih baik daripada ngomong tapi tengah laksanakeun. Ya, mingkem cicing Bu, diem itu lebih baik daripada mengajari orang tapi dianya sendiri tidak melakukan. Kabura maktan indallah, kemurkaan Allah, kebenduan Allah, kebencian Allah kepada siapa? Kepada orang yang menyuruh kepada orang lain tapi dianya sendiri tidak melaksanakan. Nyuruh sholat dia tidak sholat, nyuruh ngaji dia tidak ngaji. Indung nama nongkrong, we jadi nama di sisi kita nama ngaji anak ngawe di uyel-uyel kita diajar. Pokoknya alhamdulillah sakit itu masih daek. Nanti saya tik ini nu malah mah nyebutkan gak usah ngaji lah nggak nini oge teu ngaji anggar we bisa hirup lila berarti eta mah kaasupna anu atah adol bangkar warah kurang ajar gitu ya. Kemarin menemukan istilah dari Jawa katanya apa Bu? Jadol apa? Hah? Hagol apa? Kagol apa artinya kagol Bu? Kagol teh atah adolnya Bu, mangkar warah. Ya, apa Bu? Kagol teh. Kurang saeunan mun bahasa Sunda mah Bu. Ya, rada kieu nya we. Saya eta mah kagol. Jadi hati-hati Bu, nah ibu-ibu nu orang Sunda di dia kalau ketemu dengan orang-orang Jawa bilang, berbisik kagol si eta mah. Eta teh kurang saeunan kan kagol teh punya atah adol bangkar warah. Ini Bu tambah satu kata tuh. Ya, bahasa Arabna atah adol. Betul Bu, kagol gitu Bu. Ayeuna keur aya cenah menteri anu kagol gitu nya, terus dirjen anu kagolnya. Bahasa Cisayong aya teh Pak. Ya namanya itu kurang saeunan teu jejeg gitu Bu nya. Nah Ibu jangan sampai tergolong manusia-manusia Bapak, manusia-manusia yang kagol, yang kurang saeunan, yang miring. Sok nitah batur tapi manehna teu eta teh kurang saeunan. Terus Bu, ada yang lebih parah dari itu enggak Bu bahasanya? Kita harus belajar Bu karena kita tinggal di
Pulau Jawa, jadi harus tahu bahasa Jawa. Karena sekarang ada juga Raja Jawa yang hayang we, nyalo bak hayang punya. Daripada dia zaman Raja Galuh, apa Raja Singa. Baik Bapak Ibu, berbahagialah. Hari ini tanggal 14 bulan Sya'ban. Sebuah keutamaan kata Rasulullah, siapa yang berbuat baik di hari ini maka pahala amalnya akan diangkat dalam keadaan kebaikan. Karena hari ini akan diangkat semua catatan amal selama 1 tahun. Nanti asar menjelang maghrib, catatan amal kita akan ditutup Bapak Ibu. Ini punya catatan amal selama 1 tahun. Kalau 1 hari per halaman berarti 365 halaman. Nanti itu akan diangkat atau 360 halaman kalau pakai tahun Hijriah 360 halaman. Begitu dibuka halaman pertama dulu tanggal 15 bulan Sya'ban tahun lalu pas dibuka, aduh ibu-ibu menuju tahajud. Bungan. Nah, kemudian begitu sekarang ditutup catatan amalnya 14 bulan Sya'ban 1446, ibu-ibu nuju ngawas bungan teh Bu. Tapi lamun sabalikna ieu mah Pak Dede begitu catatan Ramadan tanggal 15 Sya'ban tahun yang lalu 1445 Hijriah Pak Dede keur gapleh. Nah, kira-kira resep teh Bu. Bicara salah pasti belum apa-apa udah nganggap salah catatannya. Padahal yang catat amal Rokib dan Atid tidak mungkin salah. Kemudian begitu hari ini tanggal 14 Pak Dede kenaon, Pak Dede macam ngalamun bacanya punya terpuasa. Nah, jadi yuk hari ini kita yang belum niatkan sekarang juga saum. Niat saum hari ini, saum dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala di hari pertengahan bulan Sya'ban. Di hari pertengahan bulan Sya'ban. Saumnya sampai ke angke pun sampai ke maghrib ulah balik dari sarapan deui ibunya. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini juga kita tahu bahwa kita diajarin doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ungkapkan lagi, Rajab udah lewat, sekarang Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Wahasil maqasidana. Sampaikan ke bulan Ramadan dan jadikanlah kami berhasil dalam amal dan berhasil dalam keinginan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang susah mendapat atau susah mendapat kehidupan yang layak, mendapat kehidupan yang baik, serba riweuh gitu ya, paciweuh, berarti Bapak Ibu teh harus disempurnakan kehidupannya. Maksudnya Bapak Ibu termasuk saya juga kan Bapak. Yuk kita sempurnakan hari ini. Niatkan, ya Allah hari ini hari terakhir akan ditutup catatan amal saya dan akan diangkat ke langit. Nanti akan bertemu lagi setelah kita berada di alam akhirat, di padang mahsyar catatan kita. Maka kepada Allah, ya Allah kuatkan kami. Ya. Kuatkan kami untuk berada dalam keadaan yang terbaik. Pak Ibu asok ngada doa. Ya Allah, mugi dikiatkeun karena segitu punya. Ya, sering itu tengok kiat naon kiat ka era geus salat teu bisa ngaji, era geus salat teu bisa salat, era geus salat teu bisa tobat kan gitu ya. Yuk, baik. Jadi yuk tambahkan nikmat dalam diri kita. Dari saum terbit Al-Quran Al-Ilah Sukamiskin Kota Bandung Arcamanik ini kita sebarluaskan tentang berita bahwa kita bahagia hari ini di tanggal 14 bulan Sya'ban dan kita juga istiqomah untuk tetap dalam keadaan Islam dan kita yuk berjamaah untuk melaksanakan amalan di bulan Sya'ban. Syukur-syukur tadi kembali sudah niat bersaum berpuasa di hari ini. Kalau belum sekarang aja. Tapi abdi mah tos beak sapiring teu naon da puasa sunnah mah meunang sancan lohor tapi keur nu can nyaho keur nu geus nyaho mah wayahna we ngahaja da sek paung ge meunang meunang teh keur nu can baru tahu bahwa hari ini tanggal 14 bulan Sya'ban silahkan niat meskipun tadi sebelum kesini udah ngopi bawa dua gelasnya batu ya insya Allah. Kemudian amalan-amalan apa lagi yang perlu kita perjalanan banyak di hari ini, yaitu banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar, banyak baca Al-Quran, banyak bersolawat, banyakkan sholat-sholat sunnah yang biasa sudah kita lakukan, yang belum coba kotek tak cari sunnah-sunnah apa lagi gitu ya. Nah, sekarang lagi beredar sunnah yang 100 rakaat itu ya itu silahkanlah masing-masing sesuai dengan ilmunya masing-masing karena itu tidak semua sependapat para ulama pada sholatnya gitu ya. Jadi yang sependapat gila yang sudah kita
punya ilmunya, mari kita laksanakan. Ya, tong loba nanya saatnya untuk melaksanakan sekarang juga. Gitu ya, bisa kayak paeh maghrib kan geus ngalaksanakeun punya. Pada mau kayak pada deh. Ulah cek teh ulah cara butuh keneh. Ya. Ya, jadi tambahkan amalan ibadah kita. Tapi kembali harus dengan iman, harus dengan ilmu baru amalkan. Untuk make iman, untuk make ilmu, mah amal tidak ada artinya. Kemarin ada teman saya yang begitu saya jelaskan, Bapak Ibu puasa akan sempurna kalau sholatnya udah baik. Protes dia. Ah, orang bagus biasa. Masih ya. Namun tukang protes bejakeun we geus waktuna kieu mah geus nini geus aki-aki kumaha sia we pek wae nya. Terserah Allah kan gitu kalau mencek si Bang Ben nya. Kumaha juragan wae lamun suruh adang kan gitu nya. Ya. Namun kalau ibu apa Bu? Kumaha ente bae lah gitu nya. Nah, baik. Jadi hari ini kita tambahkan keinginan kita. Keinginan Bu. Hasrat kita, doa kita. Kalau perlu dicatat apa yang mau saya doakan. Nanti menjelang maghrib banyak berdoa. Kemudian setelah maghrib berdoa. Ada yang menganjurkan baca yasin, baca ini, baca ini. Silahkan. Ya, saya tidak akan melarang. Mau di masjid, mau di rumah silahkan. Kan namun itu asa kacida. Ya. Ya. Ada yang malah diumumkan sekarang kumpul di masjid mana. Kan ramai. Ya. Ada yang Bapak dapat undangan hari ini? Kalau nggak dapat undangan berarti bapak itu tidak raku, gitu ya. Ada yang undang khusus untuk kelompok ini, untuk ormas ini kumpulnya di sini yang harus dibawa ini. Semua masjid dihimbau. Masjid ini dihimbau nggak? Nggak usah khawatir Bu, yang menghimbau udah Rasulullah. Lakukan yang terbaik di hari ini dan sampai dengan nanti malam. Ya, semampumu. Yang biasa tahajud teruskan. Yang biasa sunat sunnah yang lain silahkan. Yang biasa baca sholawat silahkan. Bahkan dadak ada sholawat non, sholawat iya, sholawat iya, sholawat iya, sholawat iya. Nggak usah dadak. Nu geus bisa we laksanakeun. Sebab utamanya amal kalau pakai ilmu dan ilmu akan sempurna kalau diamalkan. Gitu ya. Sok bariweuh nya di dunia mah. Nu riweuh mah eta teh jelema anu belegu. Jadi lamun ayeuna naon-naon geus riweuh nya belegu. Ya, apakah kita termasuk kelompok orang belegu? Mudah-mudahan ente, tapi katingalina mah ente. Ya, gitu. Baik Bapak Ibu, yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan yang akan kita baca adalah surat Hud mulai ayat ke-50. Ya, surat Hud mulai ayat ke-50 kita akan baca sampai ayat ke-60, 11 ayat. Selamat bergabung Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor bersama keluarga, Kang Ahmad Widyadi dari Bandung, Cipamukolan bersama keluarga, Ibu Hilda Martina Rahayu dari Bogor bersama keluarga, kemudian Ibu Irin dari Cirebon bersama keluarga. Mari kita sama-sama bahagia, istiqamah, berjamaah, baca Al-Quran. Hari ini yang kita baca surat Hud mulai ayat ke-50 sampai ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud ayat ke-50. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا
عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون بحكمه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها
Inna Rabbi ala syiratim mustaqim. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء نجيناه هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم فلا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 11 ayat dari surat Hud dari ayat 50 sampai 60 sudah kita baca. Kita bacanya sambil bahagia, sambil istiqomah dan tetap berjamaah. Ada yang benar, ada yang baik. Mudah-mudahan Allah catat sebagai bacaan kita, sebagai amal soleh. Dan ada yang salah, ada yang keliru, baik secara keilmuan atau secara kondisi masing-masing. Mudah-mudahan Allah ampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar Al-Quran sehingga makin hari kualitas bacaan kita makin baik insya Allah. Yuk kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari surat Hud ini.
Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu untuk diamalkan dengan keyakinan yang penuh sehingga bisa mendapatkan kenikmatan dari amal dan kita mampu menyampaikannya kepada orang lain, mensyiarkan, memviralkan, mendakwahkan kepada yang lain. Mari kita baca dari mulai ayat ke-11 ke-51 surat Hud ya. Dari ayat ke-50 ya surat Hud. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Kamu hanyalah mengada-adakan saja." Jadi pada saat itu kaum Nabi Hud ini menyembahnya bukan kepada Allah. Menyembahnya kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Kadang juga menyembah kepada kegelapan. Kadang menyembah kepada sesuatu yang tidak jelas. Ya, gitu ya. Hei kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidaklah kamu memikirkannya. Dan dia berkata, "Hei kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu tobatlah kepadanya, niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Jadi ceritanya di saat itu adalah kaum Nabi Hud ini dalam keadaan paceklik yang berkepanjangan. Air-air sudah mengering, kemudian pohon-pohon dan buah-buahan sudah mulai tidak berbuah lagi. Kenapa? Karena ulah mereka. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Hud untuk mengingatkan mereka agar beribadah kepada Allah, dan kalau beribadah kepada Allah maka akan datang hujan dan anugerah Allah. Apa yang terjadi? Mereka ternyata tidak mau, ya, malah mereka menyembah atau memintanya atau berdoanya bukan kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu waktu Nabi Hud ini memberikan informasi dan tetap tidak digubris. Akhirnya Allah datangkan mendung. Yang mereka mendung itu adalah hujan. Tuh kami tidak ibadah kepada Tuhan juga hujan, tidak beribadah kepada Allah juga hujan. Dia lihat mendung, tapi ternyata apa yang terjadi mendungnya itu Bu? Kerikil ya, batu yang namanya sok cendil ya, di orang mah hujan alhamdulillah. Karena ada hujan es kecil-kecil ya. Kalau kecil-kecil jadi oleh ibu-ibu tidak dipakai. Tapi kalau hujan es sakilo siga nama diwaranahan lumayan jadiin sirup punya. Kaum Ad berkata, "Hei Hud." Jadi Nabi Hud ini menyampaikan dakwah, kemudian kaum Ad-nya menjawab, "Kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu." Jadi ini tantangan dari kaum Nabi Hud. Ya, kaum Nabi Hud ini dengan kaum Nabi Nuh duluan siapa Bu? Duluan Nabi Nuh. Ya. Jadi setelah semua manusia ini dihancurkan, dimusnahkan, kemudian ditinggalkan 80 orang di zaman Nabi Nuh itu. Kemudian Nabi Nuh punya 3 putra, yang dari putra-putranya itu lahir keturunan-keturunan yang banyak. Nah, kaum Hud ini adalah keturunan dari yang namanya Ham, yang berdoanya minta didoakan kepada Nabi Nuh itu untuk didoakan menjadi raja. Tinggi besar badannya Bu ya. Konon kabarnya ada yang sampai 30-20 meter badannya, tinggi-tinggi. Ya, ini kaum Nabi Hud itu turunan dari Nabi Nuh dari Ham. Ya. Jadi satu turunan Bu, yang namanya Fir'aun, yang namanya Namrud. Ya, gitu ya. Nanti akan ada kisah juga turunan yang namanya Ratu Balkis. Nah, itu masih turunan dari kaum Ham itu ya. Nanti kawin dengan kaum dari Sam. Di Samnya siapa Bu? Sulaiman. Jadi turunan Ham kawin dengan turunan Sam. Ayo oke jeung kawin jeung turunan Yafid. Sieuna urang mah turunan Sam jeung Yafid hayang. Nah, bunya jadi raja, jadi pengusaha, jadi penguasa. Kieu we berenang turunan. Nah, tapi alhamdulillah orang masih
iman. Dari turunan Isam, turunan para nabi, ya amin. Amin bu urang baiknya orang teh teu nyembah tapekong, teu nyembah naga, tapi orang eleh ku tapekong, eleh ku naga, kan gitu punya. Nah, eta teh ciri-ciri yang orang teh teu kuat dina urusan eta. Ya. Nah, baik. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Kemudian Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi Nabi Hud ini malah disangka gara-gara kamu tidak taat kepada Tuhannya orang-orang Ad ini, maka si Nabi Hud itu menurut mereka dilaknat menjadi punya penyakit gila. Jadi gilanya Nabi Hud itu karena tidak menyembah Tuhan mereka. Liar tuh. Lamun harita mah ibu sih karena milu gelo oge nyebutnya. Da ayeuna oge sama bapak ibunya geus dibere pelaturan nu bener, geus dibere ajakan nu bener, anggar we milu kanu gelo nya. Gitu Bu. Naon tadi? Kagol. Kagol ya istilah. Kagol teh cenah kurang saeunan. Sigana mah urang teh termasuk anu kagol. Naudzubillah ulah teh ibu. Ibu, Bu Siti, Bu Sri, Bu Ija kalau disebut kagol seneng nggak? Ngamak ya? Nah, sami Ibu Agus kan disebut kurang saeunan, urang malah ada ibunya. Oh ibu mah kurang saeunan, padahal kata orang Jawa teh kurang saeunan teh dua sageus teh dua onan, aturan naon saeunan oge ditumbuh. Lumayan bisa nyieun peuyeum teman ketanya Bu. Tapi ku sabab kurang saeunanna nya eta. Ya. Jadi atah adol. Dan selain Allah, jadi Nabi Hud ini kemudian ya sudah kalau gitu kalau kalian tetap mau menyembah Tuhan-Tuhanmu, aku tidak bertanggung jawab ya, kira-kira begitu ya. Nah, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jadi dirongrong bahkan dibully dicaci maki Nabi Hud ini oleh kaum Ad. Apa yang terjadi? Lihat di ayat ke-56-nya. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, kata Nabi Hud, Tuhanku dan Tuhanmu juga. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Peringatan Nabi Hud kepada mereka. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi amanat yang akan diutus untuk menyampaikannya kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dia akan mengganti kaum itu yang itu akan dimusnahkan.